Judul renungan pada pagi hari ini adalah lebih buruk atau when life gets worse. Bapak Ibu, apakah pernah punya pengalaman doa yang sulit dilupakan? Saya yakin kita semua pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dan luar biasa di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Saya pernah ketika hujan dan pada waktu itu saya segera harus pergi ke tempat. Saya tidak terlalu ingat pada waktu itu, tapi beberapa kali ketika hujan dan saya sangat berharap agar hujan berhenti dan saya berdoa supaya hujan berhenti, dan pada waktu itu hujan benar-benar berhenti. Saya pikir, wow, luar biasa, Tuhan sangat baik. Namun ketika pada waktu yang lain juga saya juga mengalami yang sama dan berdoa supaya hujan itu berhenti, namun bukan hujan itu berhenti, justru hujan itu semakin deras. Dan sekalipun saya terus berdoa, ternyata Tuhan izinkan supaya hujan justru malah semakin deras pada waktu itu. Demikian juga ketika saya berdoa bagi anak saya yang sakit, biasa anak-anak kecil, sakit panas, dan saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya, dan puji Tuhan, anak saya sembuh dari sakit panasnya. Tetapi ada masa juga ketika anak saya sakit dan saya berdoa untuk kesembuhannya, anak saya tetap tidak sembuh. Anak saya harus tetap dibawa ke rumah sakit. Saya yakin kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam doa kepada Tuhan. Terkadang waktu kita berdoa, mujizat terjadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Tuhan berkenan memberikannya. Sekalipun terkadang instan, terkadang menunggu sekian waktu, terkadang bahkan sangat lama sekali kita harus menunggu. Tetapi terkadang mujizat terjadi langsung, terkadang juga tidak terjadi apa-apa. Terkadang kita berdoa, tetapi keadaan justru semakin buruk. Kita lihat bagaimana yang dialami oleh Yairus. Di dalam Markus 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita skip langsung ke 35 karena ada kisah perempuan yang sakit pendarahan. Kita skip langsung kembali ke kisah Yairus di ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan
suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak tidak mati." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yairus memiliki masalah, yaitu anaknya sakit dan hampir mati. Dan Yairus membuat sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, bahwa ia membawa masalahnya kepada Tuhan Yesus. Ia memohon, ia bahkan sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Satu sikap yang kita perlu untuk ambil juga di dalam hidup kita, bahwa ketika kita setiap kali menghadapi suatu masalah, baik kecil maupun besar, maka cara yang tepat adalah kita membawanya kepada Tuhan. Seperti Yairus yang datang kepada Tuhan membawa masalahnya. Sekalipun ia adalah seorang kepala rumah ibadat, ia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Yairus tetap percaya sekalipun masalahnya semakin buruk, semakin besar. Yairus datang kepada Tuhan Yesus, dia meminta kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang ia dengar di ayat 35, seorang melaporkan bahwa anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Mungkin di dalam pemikiran kita, bukankah Yairus sudah datang kepada Tuhan Yesus, sudah melakukan apa yang benar, dia bersujud kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Namun justru bukan anaknya sembuh, tetapi justru yang ia dengar adalah anaknya mati. Sepertinya tidak lagi harapan bagi Yairus karena anaknya sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus bahwa Tuhan Yesus mengingatkan dia agar tidak takut tetapi percaya saja. Sebab Tuhan Yesus sanggup menolong sekecil atau sebesar apapun masalah kita. Dan memang Yairus ketika mendengarkan laporan itu, dia tidak berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya guru, anakku sudah mati, cukuplah sudah, kau tidak perlu lagi datang ke rumahku, biarkan aku dan keluargaku akan menguburkan." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja," dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ketika hidup menjadi lebih buruk, sekalipun kita sudah berdoa, dan ketika kita berdoa, kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita alami bukanlah lebih baik, malah lebih buruk. Maka seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yairus di ayat 36, "Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan." Maka marilah kita juga selalu tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita membawa permasalahan hidup kita kepada Tuhan, dan permasalahan hidup itu menjadi lebih buruk sekalipun, maka kita mengambil satu sikap hati, iman yang teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Saya sedikit teringat juga dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka sudah mengambil keputusan yang benar, tidak kompromi,
Ya, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Namun, bukannya Tuhan menolong mereka pada saat itu, tetapi justru tungku api itu malah semakin dipanaskan, malah semakin buruk. Yairus pikir bahwa anaknya akan ditolong dengan disembuhkan. Ternyata Tuhan menolongnya dengan cara membangkitkannya dari kematian. Mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego berpikir bahwa Tuhan akan menolongnya dengan mencegah mereka masuk ke dalam tungku perapian. Tetapi ternyata Tuhan menemani mereka, Tuhan bersama dengan mereka dalam tungku perapian, sehingga panas itu tidak menjamah mereka, tidak melukai mereka. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ketika kita melihat orang lain ditolong Tuhan dengan suatu cara, belum tentu Tuhan akan menolong kita dengan cara yang sama. Tetapi bagian kita adalah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun saat ini kita berdoa misalnya untuk keadaan yang kita alami, untuk pandemi saat ini, dan kita berpikir, Tuhan, mengapa semua umat Tuhan sudah berdoa, tetapi pandemi ini belum berakhir? Mari, seperti perkataan Tuhan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.